Mas Pram di Cakung, Jakarta menemui tokoh. Dia mengatakan, saya itu pendukungnya Anies. Tetapi Mas Pram tetap meyakinkan sampai ingin membangunkan rumah sakit. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan efektif? Bisa beralih dari pendukung Anies kepada Mas Pram atau ya hanya isapan jempol? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pramono Anung Rano Karno adalah salah satu calon yang lagi ngehit karena harus berani menghadapi Implus. 15% modalnya itu bisa dikatakan cukup sebagai persyaratan, tetapi menghadapi Implus itu sesuatu. Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono. Kalau yang satunya kelihatannya tidak diperhatikan. Pramono Anung sampai mencari bagaimana suara Anies Baswedan, suara Ahok bisa ke dirinya. Usaha dilakukan secara keras. Namun malahan dia bertemu dengan tokoh-tokoh yang selanjutnya mengatakan, saya itu sebetulnya pendukungnya Anies Baswedan. Bagaimana selanjutnya? Apakah mereka akan beralih kepada Mas Pramono atau tetap kepada Anies Baswedan? Ikut kepada tema ikut Abah. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya bagaimana Pilgub DKI dalam perjalanannya? Apakah Ridwan Kamil masih ditolak oleh Jack Mandian dan banyak orang? Pramono Anung juga masih sangat berat untuk menyapa karena pendukung Abah itu masih sangat kental. Pertama kita baca di Detik, Kiai di Cakung saat ditemui Pramono, terus terang saya pendukung Anies. Ini adalah sebuah tamparan yang sangat keras karena ya di satu sisi Mas Pram ingin menyapa, tapi di sisi yang lain ada sebuah kejujuran. Kejujuran itu kadang-kadang menyakitkan, tapi itu realitas. Kemudian di Detik 20 Detik, dukung Anies meski ditemui Pramono. Di Kompas, Pramono Anung janjikan bangunan RSUD di Cakung sampai membangun RSUD. Meskipun kita belum tahu apakah warga Cakung itu membutuhkan atau tidak. Yang pasti Cakung harus digarap. Kemudian yang terakhir di Tempo, upaya Pramono Anung meraih suara dari pendukung Anies dan Ahok. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama di Detik dan kita tambahkan dengan yang lain. Oke, di Cakung saat ditemui Pramono, terus terang saya mendukung Anies. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung sowan ke tokoh ulama Cakung Kiai Haji Zainul Arifin di Jakarta Timur. Sang Kiai baik belak-belakan bicara Pramono ke Pramono jika dirinya merupakan pendukung Anies Baswedan. Saya terus terang mendukung Anies Baswedan, Pak Pram, tapi karena beliau tidak jadi ya saya satu pepatah daripada tumpah, mendingan miring, kata Zainul Arifin hadapan wartawan seusai keduanya bertemu. Oh, daripada tumpah, mendingan miring. Kalau begitu ada indikasi kepada Mas Pram. Nah, kita lanjutkan. Zainal sebelumnya mengetahui jika Pramono Anung dan Rano Karno tidak punya rencana maju di Jakarta 2024. Lantas keduanya ditunjuk Ketum PDI Perjuangan untuk maju dalam kontestasi di Jakarta. Ini yang harus kita apresiasi dan yang paling utama lagi sebagai anjuran Rasulullah. Janganlah kau pilih pemimpin yang begitu ambisius untuk jadi. Nah, inilah kita harapkan mudah-mudahan Allah meridhoi keinginan Mas Pram. Zainul Arifin menambahkan dia hendak mengajak teman-temannya atau para pendukung Anies untuk memberikan dukungan ke Pak Pramono dan Rano Karno. Janji buat RSUD di Cakung. Adapun
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung berjanji untuk membangun RSUD Cakung yang sempat direncanakan pada era kepemimpinan Anies Baswedan. Hal itu pun katanya merupakan keinginan dari warga Cakung dan sekitarnya. Pramono menjelaskan ketersediaan rumah sakit adalah hal yang penting. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Melihat dari itu semuanya, perlu kita tambahkan apa yang terjadi di Tempo, bagaimana Pramono pendukung raih suara pendukung Anies dan Ahok. Ini adalah beritanya hampir sama, tapi di sini ada bagaimana dikasih sampai ke Ahok kemudian bisa ditampilkan di dirinya. Aldi adalah juru bicara Timnas Amin dan Mandira adalah anggota terdata Anies Alamin menjadi anggota juru bicara pemenangan Pramono Rano dan Mandira jadi anggota bidang program. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi tentang Mas Pram yang belusuan, beda dengan belusuannya Pak Jokowi. Ini belusuan bergerilya kepada suara-suara Anies Baswedan dan Ahok. Apakah memang Mas Pramono akan bisa membawa suara Anies dan suara Ahok sehingga bisa menggeser kepada Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil didukung oleh Kim Plus secara kalkulasi politis maka di atas angin, tetapi secara kalkulasi masyarakat itu masih menjadi pertanyaan. Bagaimana menurut kalian yang terjadi di Cakung atau di Jakarta Timur dan seluruh Jakarta pada hari-hari ini? Apakah memang mengarah nanti Rano Karno Pramono yang akan menjadi pemenang atau Ridwan Kamil yang diusung Kim Plus? Menurut analisis saya, pertama, bahwa di DKI itu memang standarnya adalah 50% plus 1, itu untuk menjadi pemenang. Dan pada kesempatan ini, di beberapa pemberitaan muncul, yaitu dulu adalah pendukung berat Mas Anies Baswedan. Ada yang memberitakan bahwa dia jujur memberikan dukungan atau yang didukung adalah Mas Anies Baswedan, tapi sekarang daripada tidak berguna, daripada tidak berikan, maka ya dipilih yang sesuai dengan kaidah para kiai, yaitu yang tidak meminta untuk didukung. Tetapi di sisi yang lain, kita pahami bahwa anak Abah tetap mengkampanyekan dengan tema coblos ketiga-tiganya. Bagaimana ini pertarungan ini? Apakah akan bisa memenangkan yang namanya Pramono atau anak Abah? Di sini kalau di analisis pertama ini memang saat ini adalah pertempuran yang sangat sengit antara semua pihak. Yang pasti mengajak untuk golput, tidak memilih, itu akan ada ancaman pidana. Tetapi anak Abah yang tidak tertarik untuk nyoblos, itu adalah konsekuensi dari demokrasi, pilihan untuk tidak memilih. Itu sebetulnya ya tidak ada masalah selama kemudian tidak melakukan ancaman dan lain-lainnya. Pramono mendapatkan salah satu kiai di Cakung yang dulu pendukung Anies sekarang mengatakan begitu. Kalau menurut saya, yang terjadi adalah penuh dramaturgi, maksudnya penuh desain terkait dengan hal ini. Karena ini berbeda dengan anak Abah. Anak Abah rata-rata dalam mencoblos 3 calon, tapi kalau kiai di Cakung ini, dia daripada tidak berguna, tidak bermanfaat, maka akan mencoblos Mas Pram. Sekali lagi, berbeda dengan perjalanan dengan anak Abah. Bagaimana nanti akan kita tahu sampai mana terkait dengan kampanye dan perjalanan sebelum Pilgub. Dan lebih khusus ketika Pilgub nanti akan diketahui apakah memang yang saat ini didesain seakan-akan mendukung Mas Pram, itu kemudian apakah mendukung betulan atau tidak, nanti kita lihat pada perkembangan selanjutnya. Kemudian yang kedua, pendukung Ahok pun diajak oleh Mas Pram. Di sini memang Kim Plus untuk
bertemu Ahok sulit, bertemu Anies juga sulit. Memang yang mempunyai kesempatan adalah Mas Pram. Hanya pada detik terakhir ketika Abah merasa disakiti oleh pilihan yang menjadikan Mas Anies Baswedan tidak maju, maka ini menjadi pertanyaan. Seriuskah mengarah ke sana? Pertarungan Abah, pendukung Kim Plus, pendukung Pramono akan terjadi serius. Karena ini meskipun bukan ibu kota negara, tetapi daerah khusus Jakarta. Di situ perekonomian berjalan, maksudnya super berat, super lancar, super. Sehingga pemilih dari Ahok, pendukung Anies, pada analisis yang kedua ini, maka tidak mudah untuk menaklukkan mereka semuanya. Tidak cukup hanya main klaim. Kemudian analisis yang ketiga, bagaimana semakin dekat untuk 20 Oktober, apakah ada perpindahan dari Abah kepada Mas Pram, atau pendukung partai lain yang berpindah ke Mas Pram, semuanya masih menunggu. Apakah di lapangan calon-calon yang ada, taruhlah yang mencuat, Mas Pram berhadapan dengan RK, itu RK-nya bagaimana perjalanannya? Apakah menunggu instruksi perintah dari penguasa atau sebaliknya? Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang satu pilgub di DKI yang harus pada prosesnya menghasilkan 50+1 untuk kemenangan. Hanya keberadaan Abah, pendukung Anies Baswedan yang saat ini sebagian menyampaikan suara kepada Pramono Anung, meskipun juga tidak ada jaminan bahwa itu serius atau settingan, tapi minimal semuanya mengetahui Mas Pram pada kesempatan ini memang harus berjuang keras bersama Rano Karno, Sido, untuk meraih kemenangan. Ridwan Kamil malah harusnya lebih keras. Mengapa? Beban berat dia dari semua partai politik itu tidak ringan. Begitu juga menghadapi proses pemilu, itu tidak ringan. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Pramono Anung, Ridwan Kamil, Gun, yang pada kesempatan ini berkontestasi serius untuk melanjutkan perjuangan di daerah khusus Jakarta yang menjadi kota metropolitan. Meskipun di pinggir-pinggir masih ada kelompok-kelompok tradisional, kelompok-kelompok yang tidak mau berubah secara drastis terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Semuanya menunggu tentang perjalanan selanjutnya. Apakah nanti Mas Anies akan mendukung Pramono? Karena klaimnya Pramono, beberapa pendukung Anies sudah berpindah, bahkan pernah berfoto bersama dengan Mas Pram, maksudnya Mas Pram sama Anies di CFD. Tetapi Ridwan Kamil bebannya tidak ringan juga.
hanya secara teknis partai-partai yang mengusungnya tidak akan membiarkan begitu saja. Kita lihat aja proses perkembangannya, pertarungan di daerah khusus Jakarta. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa.